Padahal baru kemarin ya, Presiden Joko Widodo dikritik oleh Buya Anwar Abbas. Tetapi sekarang Presiden Joko Widodo sudah mencabut izin lebih dari 2.000 izin tambang di Indonesia. Dan juga mencabut 192 izin sektor kehutanan, yaitu seluas lebih dari 3 juta hektar. Dan bahkan HGU perkebunan yang diterlantarkan sudah mulai dicabut hari ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya padahal baru kemarin loh dikritik Buya Anwar Abbas. Mungkin Buya Anwar Abbas kaget ya mendengar hal ini, yaitu tepat di tahun baru ini, yaitu awal tahun 2022. Presiden Joko Widodo tegas langsung mencabut izin 2.000 lebih izin pertambangan yang terlantar, dan juga 192 izin sektor kehutanan yang luasnya tidak tanggung-tanggung mencapai 3 juta hektar. Dan bahkan HGU yang terlantar juga telah dicabut mulai hari ini. Ya mungkin untuk beberapa bulan ke depan akan bertambah lagi HGU yang akan dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Hanya di era Presiden Joko Widodo lah yang mampu melakukan ini. Bayangkan, padahal baru beberapa bulan saja Buya Anwar Abbas menyinggung ini, yaitu tentang 1% penduduk Indonesia menguasai lahan yang ada di Indonesia. Dan Presiden Jokowi akhirnya menjawab, bukan Presiden Joko Widodo yang membagi, melainkan presiden-presiden sebelumnya. Dan hari inilah Presiden Joko Widodo akan menertibkan HGU yang terlantar dan bahkan pertambangan-pertambangan yang izinnya tidak memenuhi persyaratan akan dicabut satu persatu. Ya bukan satu persatu ya kalau dilihat ini, melainkan 2.000 lebih izin pertambangan. Keren kan? Presiden Joko Widodo itu sangat tegas, walaupun luwes, nyantai, tetapi tegas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tegas, baru di era Jokowi, cabut izin 2078 izin tambang. Presiden Jokowi mencabut 2078 izin usaha tambang yang sudah diberikan kepada para pengusaha. Itu dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, perusahaan tambang tak menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah. Menurut dia, izin yang sudah diberikan bertahun-tahun tidak digarap dan menyebabkan tersandaranya pemanfaatan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, katanya pada konferensi pers yang disiarkan lewat kanal YouTube Sekretaris Presiden pada Kamis 6 Januari 2022 yang lalu. Selain itu, Jokowi turut mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126 hektar. Alasannya karena izin yang diberikan tidak aktif dan tidak dibuat rencana kerja sehingga tanah menjadi terlantar. Ketiga, Jokowi juga mencabut hak guna usaha HGU perkebunan yang ditelantarkan seluas 34 hektar hari ini. 25.000 hektar ini milik 12 badan hukum, sisanya 9.000 hektar perusahaan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum, jelas dia. Jokowi menuturkan, pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari pembenahan dan penertiban izin yang merupakan integral perbaikan tata kelola izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lain. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberi kemudahan izin yang transparan dan akuntabel. Tapi izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut, beber dia. Diketahui sebelumnya, staf khusus Menteri SDM bidang tata kelola minerba Irwandi Arif buka-bukaan mengenai persoalan izin pertambangan di Indonesia. Dia mengungkap adanya instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk meninjau izin pertambangan yang sekarang ada di tanah air. Deretan izin yang dievaluasi tersebut meliputi usaha pertambangan, perjanjian karya pengusahaan, pertambangan batu bara, hingga kontrak karya.
Dari 5.600-an izin pertambangan saat ini, Presiden memerintahkan meninjau kembali 1.600 IUP, PKP2B, dan KK yang tidak berkegiatan karena ini akan merugikan negara, ujarnya dalam webinar Bincang Tambal Sangihe yang digelar oleh Pusat Studi Hukum SDM IKF Hubit pada Jumat 25 Juni 2021 yang lalu. Irwandi Arief menambahkan, Kementerian SDM langsung menindaklanjuti instruksi kepala negara tersebut. Dari tindak lanjut tersebut, ternyata jumlah izin yang perlu ditinjau kembali melebihi jumlah yang diminta Jokowi. Setelah ditindaklanjuti, ternyata bukan 1.600, tetapi ada 2.350, sambungnya. Sambil menjelaskan bahwa evaluasi ini sedang berjalan dan semua yang tidak bisa mengerjakan kewajibannya dengan alasan yang tidak bisa diterima, maka akan dicabut. Dalam kesempatan tersebut, dia juga bukan suara mengenai kisruh penolakan izin pertambangan PT Tambang Mas Sangihe. Di Sulawesi Utara, Irwandi menjelaskan pihak kementerian terus menerima masukan dari sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat sampai saat ini. Ia menjelaskan PT TMS merupakan perusahaan kontrak karya generasi 6 dan telah melakukan kegiatan eksplorasi sejak 97. Memang juga jadi pernyataan dari kami kok lama betul tidak operasi. Nah, ini mungkin banyak persyaratan yang harus dilengkapi dan baru kemarin keluar izin lingkungannya, papar Irwandi. Irwandi menegaskan Kementerian SDM tidak mungkin mengambil keputusan kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu multi stakeholder izinnya. Tidak mungkin kalau kasih ada yang keberatan bisa disetujui bebernya. Perbaikan di sektor pertambangan, kata dia, sangat diperlukan karena itu usulan dari LSM hingga para pakar dipertimbangkan oleh Kementerian SDM termasuk evaluasi izin-izin pertambangan yang ada pada saat ini. Saat ini Dirjen Minerba sedang menerbitkan izin-izin usaha pertambangan termasuk PKP2B dan kontrak karya PMDN maupun PMA, ungkapnya. Ia juga menyebutkan kadar emas di tambang Sangihe yang menjanjikan investasi rencana kerja senilai 6 juta dolar AS sebenarnya termasuk rendah dibandingkan tambang-tambang lain di Indonesia, yakni maksimal di tahun kelima penambangannya hanya 1,09 gram per ton. Ini nanti akan sangat sensitif dengan harga emas. Kalau kadar peraknya lumayan besar dibandingkan dengan tambang di Cikotok misalnya, bisa sampai 10-20 gram per ton. Sebutnya, menurutnya terdapat juga simpang siur informasi di masyarakat soal luas wilayah kerja TMS yang disebut mencapai 42.000 hektar. Dia menegaskan masih menggodok rencana penciutan wilayah kerja TMS dari 42.000 hektar menjadi 25.000 hektar, tapi angka itu belum final jelasnya. Diketahui pada waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengancam pencabutan izin usaha bagi perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation batu bara dalam negeri. Dalam aturannya, perusahaan tambang wajib memasok minimal 25% dari total produksi tahunannya untuk kebutuhan dalam negeri. Pasokan tersebut digunakan oleh pembangkit listrik maupun industri. Presiden dalam keterangannya mengancam pemberian sanksi, penerbitan larangan ekspor hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan tambang yang bandel. Perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya, ujar Presiden melalui kanal YouTube Setpres pada Senin 3 Januari 2022 malam. Lebih lanjut, Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, dan PT PLN Persero untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri, terangnya. Presiden menyebutkan bahwa saat ini sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Hal itu, kata Jokowi, mutlak dilaksanakan. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun, tegasnya. Sebelumnya, Kementerian SDM yang menerbitkan aturan larangan ekspor kepada perusahaan tambang batu bara 1 hingga 31 Januari 2022. Kebijakan tersebut diambil seiring dengan menipisnya pasokan batu bara dan pembangkit. Dari 5,1 juta metrik ton, penugasan dari pemerintah hingga 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35.000 metrik ton atau kurang dari 1%, kata Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Ridwal Jamaluddin. Kementerian SDM menyebut bahwa setidaknya 20 pembangkit listrik tenaga uap PLTU, baik milik PLN maupun independent power producer, mengalami defisit pasokan batu bara.
Hal tersebut berpotensi mengganggu kendaraan listrik bagi 10 juta lebih pelanggan PLN. Perusahaan Setrum dalam keterangannya menyebut bahwa kebijakan itu dapat memberikan kepastian keandalan listrik bagi masyarakat. Perusahaan juga akan memaksimalkan kesempatan tersebut untuk memasok batu bara pada pembangkit hingga mencapai stok 20 hari operasi. Kebijakan itu pun mengundang reaksi dari perusahaan tambang. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyebutkan bahwa aturan tersebut dibuat dengan tergesa-gesa. Asosiasi meminta agar Menteri SDM mencabut aturan tersebut. Teranyar, Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia memberi sinyal bahwa mulai ada titik terang terkait pasokan batu bara pada pembangkit. Dia menyebutkan kondisi ini memungkinkan ekspor dapat kembali berjalan.